Anggota DPRD Kabupaten Sumedang dari fraksi PAN, Dr. Haji Dudi Supardi, mengadakan reses masa persidangan 3 di wilayah Desa Sindang Pakuan, Kecamatan Cimanggung. Tujuannya adalah untuk bertemu langsung dengan tokoh masyarakat Kecamatan Cimanggung dan Jatinangor, serta mendengarkan aspirasi mereka di Gor Serbaguna RT 01 RW 08 Desa Sindang Pakuan, samping Klinik Rahayu. Dalam pengakuannya, Dudi Supardi mengatakan pihaknya berupaya mengundang calon legislatif dari Partai Amanat Nasional untuk memperkuat kualitas kerja di masa depan, terutama karena dirinya akan bergerak ke tingkat provinsi. Dudi Supardi juga membahas isu-isu yang masih perlu diselesaikan, termasuk masalah infrastruktur, distribusi wilayah yang tidak merata, puskesmas, UMKM, dan pasar. Dalam konteks puskesmas, Dudi Supardi menunjukkan bahwa pengadaan tanah dan lokasi yang sesuai adalah aspek penting yang perlu diperhatikan. Bahkan, ia juga berbicara tentang pentingnya menghadapi potensi gesekan selama pemilu dengan tenang dan bijaksana. Media sosial juga harus digunakan secara bertanggung jawab. Dudi Supardi juga menyoroti peran tokoh masyarakat, menyampaikan pesan bahwa para agen masyarakat, termasuk mereka yang terpilih, nantinya perlu bertanggung jawab dalam menyampaikan aspirasi masyarakat. Reses itu juga mendatangi masyarakat, menyampaikan tentang progres apa sih yang kita kerjakan selama masa persidangan kemarin. Yang kedua mungkin menerima input untuk APBD 2024 ke depan. Tapi pada hari ini saya terus terang reses itu mencoba menghadirkan juga para caleg yang 35 ini dari Partai Amanat Nasional. Karena semua orang sudah mengetahui saya akan melangkah ke provinsi, jadi saya ada khawatir gitu. Ketika nanti yang menggantikan saya di sini adalah orang yang tidak kompeten, orang yang tidak kapabel tentang permasalahan masyarakat, sehingga kita bawa. Tapi seperti inilah reses yang kita lakukan, kemudian apa kewajiban dan tanggung jawab mereka ketika menjadi dewan. Yang paling urgent masalah apa Pak di Cimanggung ini Pak? Ini masih masalah-masalah yang lama tentang infrastruktur, tentang penataan wilayah, tentang tadi muncul juga tentang puskesmas, tentang UMKM, tentang pasar. Itu masalah-masalah lama yang memang ini perlu pemikiran dan perlu kebijakan yang global. Global itu dalam kaitan ternyata seperti kita memikirkan puskesmas bukan hanya memikirkan bagaimana memelihara puskesmas, tapi bagaimana pengadaan tanahnya, bagaimana bangunan kemudian di mana tempatnya yang sesuai. Karena kita tahu kan di sini itu harga tanahnya sudah begitu mahal, yang jadi kendala. Gitu. Kalau tanahnya masih murah mungkin di sini, atau pokoknya ada desa yang memiliki desa yang di pinggir sini yang bisa di ini ya akan lebih mudah gitu kan. Seperti kemarin kita membangun puskesmas Seladap seperti itu. Tapi kalau yang sekarang ini yang Cimanggung ini agak terkendala seperti itu. Tapi yang paling prioritas itu apa Pak? Kalau ini yang ini masalahnya memang kerawanan sosial lah kalau ini. Tadi Pak Babin Sabaran menyampaikan tentang kita kan menghadapi pemilu ini. Ini dikhawatirkan nanti di masa-masa pemilu ini ada terjadi gesekan masa. Biasanya kan seperti itu kan. Jadi anggota daerah tidak apa-apa, tapi masyarakatnya biasa bergesekan gitu karena beda pilihan. Itu yang kita tadi dititipkan bahwa di dalam menghadapi pemilu ini kita harus tenang, kemudian menggunakan media sosial bijaksana ya, bertanggung jawab gitu ya. Bertanggung jawab tidak hanya dipakai untuk media yang black campaign kalau sekarang ya. Biasanya kan kalau ingin memajukan diri menjelekan orang lain, atau kalau dalam bahasa ininya biasa gaya kapaknya gitu kan, ingin maju ke depan itu media orang lain gitu kan. Ini yang seperti tenang ini yang dititipkan dari Pak Binsa tentang kondisi sekarang di dalam menghadapi pemilu. Siap. Nanti ini reses hari yang ketiga ya Pak ya? Kebetulan saya hanya satu hari ini karena memang agak padat ya jadwal saya dari kemarin. Kebetulan saya itu panitia anggaran, jadi kemarin saja pada waktu reses pertama kita harus melakukan paripurna. Itu malam-malam ini yang menjadi kendala. Akhirnya saya membawa hari Minggu ini aja. Terakhir mungkin pesan bagi para calon baru di dapil Mas seperti apa Pak? Ya, kita bertitip kepada mereka bahwa mereka itu akan menggantikan saya dari Partai Amanat Nasional.
ketika mereka terpilih mereka harus bertanggung jawab. Yang dihadirkan ini adalah tokoh-tokoh masyarakat dari berbagai desa. Itu yang kemudian harus menjadi agen-agen mereka. Gitu kan. Agen-agen mereka artinya setiap aspirasi kendaraan itu percaya dari mereka. Mereka yang bisa mendengar mereka, karena kita tidak bisa bersuara langsung ke masyarakat, tapi mereka bisa menyampaikan ke kita. Nah ini yang kita, jadi jangan lupa terhadap agen-agen di masyarakat yang bisa menyampaikan tentang aspirasi yang kepada kita dan menjadi kebijakan. Saya sudah mencoba periode kemarin mendapat 2 kursi, tapi tidak berhasil. Mudah-mudahan pada saat ini mendapat 2 kursi, jadi tidak pilih ini. Ada 8. Jadi mudah-mudahan kemarin juga ya sudah maksimal, tapi masih kalah dari yang lain. Mudah-mudahan hari ini dengan tenaga baru dan semangat baru bisa mendapatkan 2 kursi bisa berkah.